Oke cuy, selamat datang di channel gua di Remos. Kali ini gue sedikit tutorial gimana cara mengganti coil vape. Sini gue mau menggunakan Exxon V3 ya. Ini gue beli tahun 2018. Ini udah lumayan lama. Ini baru gue pakai lagi setelah berapa tahun ya, dari 2018 sekarang 2022 baru gue pakai lagi. Waktu itu gue beli Exxon cuman gue pakai 4 bulan, habis itu balik lagi ke rokok. Dan terakhir gue balik lagi ke vape gara-gara paru-paru gue udah agak kurang enak untuk merokok, agak ngap gitu lah. Jadi makanya gue balik lagi ke vape, dan kebetulan karena gue ingat ada Exxon jadi gue pakai lagi Exxon gue. By the way, walaupun ini udah nggak gue pakai bertahun-tahun, tapi lihat bodinya masih bagus banget. Cuman ada kawatnya doang tuh yang sedikit karatan kawatnya. Di sini gue menggunakan baterai AWT. Ya, sebenarnya nggak boleh ya pakai AWT, tapi karena terpaksa aja, lagi kekurangan dana. Soalnya beli SRK harganya lumayan kan, satu baterai aja 123 kalau nggak salah. Sini gue menggunakan AWT IMR 18650 dengan 3,7 volt, 3000 mAh dan 40 ampere. Sini gue kasih sedikit tutorial gimana cara mengganti coil vape. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Pertama, capitan yang tajam ini, ya. Dan kedua, ini gue nggak tahu ya sebutannya apa ini, gue nggak tahu. Ini biasanya ya, setiap alat ini tuh ada diameternya. Kelihatan nggak sih? Di situ ada angka-angkanya. Kelihatan nggak kameramen? Kelihatan nggak? Coba. Belum. Dah. Kelihatan kan? Itu ada angka-angkanya, itu diameternya. Biasa gue menggunakan 30. Ya, diameternya 30. Dan gue beli sebenarnya satu set ya, namanya Coil Master. Gue beli satu set, semua ada di sini, ada lengkap. Sini ada obeng minus, tang potong, penjepit ceramik ya, sama gunting. Yang jelas pasti kapas sama coilnya ya. Di sini gue menggunakan coil Nichrome 80 dengan 24 GA ya. Sini 30 feet panjangnya, dan sini gue menggunakan kapas cotton bacon ya. Nah, kalau OB minus, terus ada juga tang ya, ada juga obeng kembang. Ini ini gunanya buat ngebuka coil ya. Soalnya setiap RDA beda-beda, ada yang menggunakan obeng minus, ada yang menggunakan obeng kembang, ada juga yang menggunakan kalau agak susah nih, kunci L nih soalnya. Nih, soalnya di lantai. Nah, menggunakan kunci L. Kelihatan nggak? Kelihatan. Menggunakan kunci L. Dan kebetulan di sini gue menggunakan Oris, dan Oris itu makainya baut L ya. Nih, ini belum sempat gue putus karena gue ada niatan secara mendadak ingin bikin tutorial. Oke. Gua memakai diameter 30 ya. 30 diameter. Oke. Nah, sini saya kok saya sih. Sini gua taruh di dalam sini. Ya, ini buat yang memakai coil master ya. Tapi gua nggak tahu ya alat yang lain ya. Di sini tapi gua lagi pakai coil master. Gua masukin, baru di sini gua potong kawatnya. Ya, pakai tang potong, guys. Oke, aduh. Gua biasanya gua menggunakan 2 buah kawat ya, karena Oris itu memakai 2 kawat. Ini semua RDA caranya sama. Nggak semua sih. Yang penting model kawatnya kawat lilit ya. Ada juga yang bukan kawat lilit, kalau nggak salah, gue lupa namanya apa. Ada juga yang modelnya bukan kawat lilit. Cepetan coy. Kalau untuk harga kawatnya sendiri gue udah lupa ya. Ini alat-alat gue zaman tahun 2018. Jadi untuk harganya gue kurang tahu harga berapa. Oke, sorry. Gue sudah potong 2 kawat. Sekarang yuk kameramen ke bawah.
supaya lebih jelas ya. Oke, kita masukin ke sini. Gue sukanya pakai alat ini tuh apa ya, simple, mudah gitu loh, nggak sulit. Nah, karena ini diameternya 30, nah kita sesuaikan ininya nih. Ada angkanya kan, ada angka 30 sama 25, dan ada lagi yang ukuran lain tuh 40, 35, ada juga yang 51, 20. Sesuaikan saja sama diameter besinya. Soalnya kalau nggak disesuaikan, ini misalnya 25 ya, ini misalnya 25, gue masukin, dia nggak bakal masuk tuh, nggak bakal masuk guys, nggak bakal masuk karena ukurannya kecil. Nah kalau misalnya gue yang lebih besar 40 diameter, dia longgar banget guys ya, longgar banget. Sarankan sesuai dengan diameter besinya. Misalnya diameter 30 kayak gue bakal taruhnya di 30. Nah cara ngitungnya gimana, gini, ini kan kaki ketemu kaki ya, ini hitungannya udah 2, 1, 2. Jadi si kakinya itu juga dihitung ya guys. Kakinya juga dihitung. Jadi hitungannya ini 1 sama 2. Nah kalau kita putar lagi hitungannya jadi 3. Ya, aduh. Oke. Nah, ini hitungannya udah 3 nih guys. Ini hitungannya udah 3. 1, lilitan pertama sama yang terakhir kaki 3. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Gue biasanya pakai 7 lilit. Setelah kalian mau berapa lilit ya, selera, soalnya biasanya kalau nge-vape itu kan selera, jadi nggak bisa disamaratakan. Takutnya kan gue pakai 7 lilit, kalian biasanya nggak 7 lilit gitu. Disesuaikan saja selera masing-masing. Ya ini kita masukin lagi. Ini lilit lagi ya. Lilit tadi sama hitungannya ya, kaki 1, kaki yang terakhir 2. Jadi 2. Untuk gulungan selanjutnya pasti 3 ya, langsung 3, 4, 5, 6, terakhir 7. Wah ngepas banget nih yang ini ngepas banget. Ini udah 7 lilit. Aduh, nggak bisa dibuka. Nah, sip. Ini udah 7 lilit ya cuy. Ini dua-duanya 7 lilit ya, udah termasuk sama kaki ya 7 lilit itu. Oke. Sip. Udah ya, udah 7 lilit nih. Baru gue bakal copot dulu yang coil yang lama. Ini coil ini kalau misalnya bener masangnya itu bisa awet sebenarnya, bisa seminggu lebih. Tapi kalau bisa jangan seminggu lebih ya, seminggu atau 5 hari tuh. Pokoknya jangan lebih dari seminggu dah, itu harus diganti. Ini sebenarnya belum ada seminggu sih, tapi udah langsung gue ganti aja. Gue biasanya sih seminggu sekali dulu ya, seminggu sekali gue ganti kawatnya, karena demi kesehatan juga guys, karena nggak bagus juga kawat lama-lama. Oke, sudah. Untuk pembuangan kawatnya hati-hati guys, ini tajam banget. Kalau bisa langsung ke tempat sampah, karena nanti bisa ketusuk orang. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini gue bakal ngelap dulu karena bekas liquid yang lama. Dilap. Sebenarnya sih harus dicuci ya. Pakai apa sih namanya? Ada alatnya tuh. Buat biasanya itu buat nyuci emas, nyuci besi gitulah. Gue lupa namanya apa, tapi gue ada alatnya di atas. Tapi belum gue nyalain lagi. Ada alatnya. Oke. Ini kita lap kecil. Kita buka. Nah, untuk bawahnya sebenarnya harus sering-sering dicuci juga, dibersihin juga nih pakai cotton bud. Ini karena udah lama banget nggak gue bersihinnya, udah berapa tahun di gudang, jadi agak kotor ya tuh, hitam ya. Seharusnya ini gold plated. Dan ini juga sama nih, harus dibersihin juga. Kalau mau direbus bisa direbus. Gue biasanya sih dulu sebelum punya alat itu gue rebus sih. Tapi asalkan kalau direbus karetnya dilepas dulu ya. Oke. Sip.
Oke, taruh dulu. Kita pasang koilnya. Untuk oris dia plus minusnya sejajar ya, jadi nggak ada melintang-melintang, jadi dia kiri kanan bareng gini sejajar. Kawat oris, nah, usahakan dekat sama airflow ya, usahakan dekat sama airflow. Aduh, gua nggak kelihatan. Usahakan dekat sama airflow. Habis itu kalau sudah dekat baru kita baut. Nah, sip. Kita kencengin lagi MCL. Oke, kita kencengin, kita tahan. Ada juga RDA yang ini ya, apa namanya, satu kaki itu barengan, jadi apa ya, kayak Arta RDA nggak salah, yang V1 ya, itu oke, udah kenceng belum? Kita rapihin guys, kita rapihin, kita kencengin, kita naikin. Ini udah mati belum ya? Udah pencet. Oke, sudah mati. Usahakan sebelum coiling matiin dulu modnya, takut ke firing. Kita rapihin dulu, deketin sedikit, deketin dengan airflow, rapihin dikit ya, biar rapih. Oke, sudah cukup. Tinggal kita pasang satu lagi. Ini satu lagi, kawatnya bengkok. Oke, kita masukin. Sip, baru kita ratain kayak tadi ya. Sama kawatnya, caranya juga sama kok. Gak sulit ya guys, posisinya soalnya nggak ada meja cuy, dia agak sulit nge-recordnya sambil rapiin. Oke, kalau sudah dekat airflow kita kencengin lagi. Kalau misalnya nanti kurang rapi bisa dirapiin lagi kalau udah dikencengin. Kalau masih begini nggak apa-apa, berantakan. Nanti setidaknya udah sedikit sejajar dengan airflow. Oke, kalau sudah kita rapin lagi guys. Kita rapin lagi guys. Ini belum rapi. Kita rapiin lagi. Sip, baru kita nyalain. Kalau bentar, gue lupa sebelum nyalain potong dulu. Ini. Duh, bentar kemana tuh? Ini hati-hati juga nih kaki-kakinya nih, mental-mentalan. Dan hati-hati juga nanti kena mata. Kalau bisa di kebawahin gini, nggak kena mata guys. Cuman soalnya lumayan tajam juga nih guys. Kalau kena mata lumayan. Bentar mana lagi tuh. Oke, kalau sudah kita nyalain modnya. Kita firing dengan watt kecil ya, watt rendah. Karena ini exom, jadi gue taruhnya di 1 ya, di garis paling pertama. Di garis paling pertama ya, paling rendah. Itu kita firing aja. Oke, biarin. Ini masih belum rapi sebenarnya sih, tapi udah nggak apa-apa, kita sambil pelan-pelan dikit kayak gini rapiin biar enak dilihat.
Ya, oke. Sip. Kita firing gini. Digesek-gesek pelan-pelan aja guys, begini-gini aja nih, pakai seramik ya, jangan pakai besi, harus pakai seramik. Nih seramik kayak gini nih, seramik. Cuman gesek-gesek doang guys, pelan-pelan guys. Yuk, coba kita firing. Oke, nyalanya sudah bareng. Sip. Yang penting dalam coiling tuh, kalau misalnya 2 kawat ya, itu kawat satu dengan kawat yang kedua nyalanya harus barengan, matinya pun harus barengan guys. Tuh, ya, nyala barengan, mati pun harus barengan. Supaya apa? Supaya nggak gosong sebelah. Tuh, ya, ini udah jadi ya. Tapi kurang rapi banget sebenarnya sih, udah kelihatan banget ini. Yang sebelah sini agak mengsong nih. Yang sebelah sini agak mengsong ya. Sebelah sini udah rapi. Bro, bentar. Sip, biar lurus aja. Udah rapi belum ya? Udah ya, udah rapi. Coba kita firing lagi. Apakah dia nyala barengan? Oke, belum. Nah, rapi-rapi lagi guys. Kita lihat sekali lagi nyalain. Nah, oke sip. Udah ya, udah beres. Udah beres. Nah, kita tinggal nunggu ademnya aja. Tinggal nunggu ademnya doang. Kalau udah nanti baru kita pasangin kapas. Kalau lagi keadaan panas begini kita pasangin kapas bahaya. Nanti tangan kalian bisa melepuh karena si kawat ini panas banget. Oke, kita diemin dulu beberapa menit ya. Kita matiin. Sampai ketemu nanti sampai kawat adem. Oke cuy, kawatnya sudah dingin ya. Tuh. Ini udah bisa dimasukin kapas ya. Kapasnya seperti tadi gue ngomong, gue pakai cotton bacon. Gak pernah gue ganti, gue selalu pakai cotton bacon. Dan di sini gue menggunakan liquid Dewa 19. Ini rasa strawberry. Semua yang gue sebutin mereknya nothing sponsor. Lagi juga siapa yang mau sponsorin gue anjing. Gue juga belum terkenal. Ya siapa tahu habis gue sebutin ada yang mau sponsor. Oke lah, alhamdulillah. Oke, kita pasangin kapas ya. Nah, pertama turun kameramen. Nah, gitu dong. Yuk. Ya. Yuk kameramen bisa yuk jadi profesional dikit yuk. Oke, kita buka, kita telanjangin kapas ya. Nah, gue pakai kapas sisaan ya. Kapas sisaan potongan loh. Kata bacon kepasnya seperti ini guys. Tuh. Ini biasanya ya. Ini satu potongan ini gue bisa bikin 2. Jadi oh bukan guys. Oh ini udah bekas potongan gue nih. Nah, ini tuh bisa dibelah 2 lagi guys, tengah-tengah. Jadi bisa jadi 2 ini. Oh ini kan ukurannya udah beda nih. Ini cuma bisa 1. Gara-gara bekas gua kemarin. Ini gua buang sebagian. Gua buang. Habis itu baru gua biasanya seperti ini nih. Diurai-urain dulu, dipin tipis. Ya, diurai-urain dulu. Dan ada yang tebal yang numpuk, baru gua gulung pelan-pelan. Nggak pelan ya, ini cepet juga ada. Baru kita pelintir kan. Kayak melintir apa Rik? Kameramen ya geleng-geleng bos. Oke, kita rasanya kayak apa? Kalau muter kayak gini rasanya aduh. Oke, serius yuk, serius. Dilurus-lurusin seperti ini. Ya tuh. Jangan ditekan. Seriusan, ini jangan ditekan kayak gini nih. Tuh. Diurai-urai aja begini, bukan diurai-urai. Ini apa ya sebutannya ya? Ya, pokoknya diginiin lah. Kan baru diputar lagi. Putarnya ditekan sampai benar-benar kecil baru biar bisa masuk ke coilingnya. Jangan sampai si kawat ini nyangkut di Jangan sampai ini kapas nyangkut di kawat ya. Takutnya nanti kegeser. Soalnya kalau sekali kegeser dia bisa berubah.
Oke. Kita pencet-pencet yang posisi-posisi yang berasa tebel. Pokoknya berasa kok, yang kalau bisa dilihat gini nih, ini yang tebel, berasa banget kok. Oke, kita masukin. Kalau misalnya jangan dipaksa ya, kalau nyangkut pelan-pelan. Oh enggak nih, kali ini nggak nyangkut ya guys tuh. Langsung, biasanya langsung gue potong. Gue nggak masang sebelahnya dulu, langsung potong. Oke, sudah. Kita serit, kita sisir pakai yang tajam guys, yang tajam. Kita sisir kayak gini ya, biar dia terurai guys. Kita sisir seperti ini, buang yang seperti ini, buang. Sebelahnya juga sama, kita sisir kayak gini, pelan-pelan aja. Ini paksa, pelan-pelan ya. Masang kapas tuh harus pakai kasih sayang, seperti kita menyayangi pasangan kita cuy. Oke, udah, baru kita masukin, pelan-pelan aja masukinnya, santai guys, masukin pelan. Aduh enak banget. Gua rasa enak banget guys. Kayak masukin ke apa nih? Kayak masukin apa? Ini kameramen di mana tuh ya? Sensor pak. Ya kagak lah, kan gua kagak nyebutin apa. Ya kita masukin. Lalu nanti kita kapas yang kedua. Oke, sip. Nah, baru kita ambil seperti tadi gue bilang. Kalau gue kode dulu. Udah pas lah. Tadi gue bilang, ini satu gulungan kapas cotton bacon ini bisa dibikin dua. Jadi kita belah dua. Sisanya taruh. Ya, taruh. Baru ini kita pakai buat di sini. Oke, seperti biasa tadi, gue urai-urai dulu. Ini masih terlalu tebal guys, karena gue orangnya nggak suka yang tebal-tebal, tipis-tipis. Oke, kita urai-urai. Ya sudah, kita gulung guys. Gulung, baru seperti tadi sama. Ya, dilurus-lurusin seperti ini, baru kita putar. Kita putar sampai dia mengecil, sampai benar-benar si kapas ujungnya bisa masuk ke dalam kawat. Aduh, ya berantakan. Sorry. Oke, terus begini terus. Tebal tipisnya harus sama ya, kiri kanan. Tadi gue bilang kalau ketebalan bisa disisir aja. Oke, kita taruh. Oke, pelan guys tuh ya, tuh, jangan sampai nyangkut ya, tuh. Jangan sampai nyangkut. Sip. Nah, beres. Baru kita pegang. Tuh. Ya, nggak rata. Tadi gunting udah nggak rata, udah nggak tajam ya gua. Sial, nggak rata. Motong kapas tuh sama kayak lagi motong rambut guys, harus rata. Oke, kalau sudah kita serit guys. Ini exhaust gua lagi ada trouble ya, nggak tahu kenapa kalau gua firing delay. Tapi dulu nggak, pas waktu gua beli baru nggak. Ini karena problem, mungkin karena lama nggak dipakai ini ya. Tapi bawaan pabrik exhaust nggak seperti itu kok, tenang aja. Bawaan exhaust tuh powerful, keren banget. Tapi nanti bakal, kalau gue sempat ada waktu, gue bakal ngeklaim ke Exxon, ngeklaim garansi ya, membenarkan chip yang delay. Oke, sudah, kita masukin kapasnya. Oke, ini model RDA nya namanya center post. Jadi si kawat di tengah-tengah seperti ini ya, bukan di kiri kanan seperti RDA Arta ya, Arta RDA yang gue punya satu lagi, yang V1. Nah, sip, beres. Oke, beres ya. Beres. Sip. Nah, jangan lupa kapasnya dirapin lagi, dibuang. Sip, beres. Ini sudah ya, udah kelar. Baru kita
Masukin liquidnya, kita tetes. Tetesnya pelan-pelan dulu guys. Dari tengah. Ini liquidnya rasa strawberry guys. Tapi baru buka puasa guys, baru nge-vape lagi nih gua. Seharian kagak nge-vape. Baru kita nyalain dulu. Ya, bisa dilihat, kelihatan nggak sih karatan? Kalau karatan bautnya kelihatan ya, karatan. Dan ada beberapa magnet yang hilang. Ini iya, gue lupa. Nyalain belum ya? Oh, oke. Sudah nyala. Guys, delay guys. Ya. Ini yang salah bukan pabrikannya ya, emang karena mesin gua aja ini chipnya udah lama banget, jadi nggak powerful banget. Tolol, mohon maaf, nyata belum gua naikin wattnya, goblok. Tapi emang benar sih fakta, mod gua nih delay. Ini misalnya udah gua gedein ya, sudah gua gedein. Tuh delay guys, delay nih ya. Gua pencet ya, tuh 2 3, tuh delay guys. Tapi kalau misalnya udah ini powerful banget ya, dilihat kan tuh, kelihatan nggak kameramen? Oke, gue tetesin liquid. Udah, nih bisa lihat ya, delay. Tuh, ya, 1, 2, 3, tuh, delay guys. Ini bukan dari pabrikannya ya, tapi emang mod gua udah terlalu lama taruh di gudang. Oke, kita cobain. Liquid Dewa 19 rasa strawberry. Ada throat hit karena tenggorokan gue nggak terlalu terbiasa dengan throat hit, jadi biasanya gue di awal-awal shoot pertama gitu biasanya gue bakal batuk dulu karena gue nggak biasa liquid yang ada TH-nya gitu, ada throat hitnya. Gue biasanya yang mainnya yang aman-aman aja, yang nggak ada throat hit karena tenggorokan gue nggak bisa banget. Throat hitnya menurut gue masih aman lah buat tenggorokan gue yang nggak terlalu kuat untuk menahan gatalnya throat hit. Ya walaupun emang awal-awal penetesan gitu, misalnya kayak semalaman atau seharian gak nge-vape terus tiba-tiba nge-vape, itu bakal gue bengek dulu, bakal batuk-batuk dulu. Tapi ini nggak separah. Ada beberapa liquid yang gue rasain dulu throat hitnya sakit, ngakot banget, tenggorokan gue gatal banget. Tapi ini masih aman lah, throat hitnya soft, walaupun tenggorokan gue terlalu sensitif kali ya, jadi throat hitnya masih berasa di tenggorokan gue. Untuk kameramen gue, buat dia ini masih aman-aman aja, dia nggak batuk-batuk di gue. Entah emang gue doang yang seperti itu atau yang lain ada yang seperti itu, gue nggak paham juga ya. Pokoknya intinya untuk gue sendiri pribadi, liquid yang ada throat hit itu gue nggak bisa. Gue lebih baik yang nggak ada throat hitnya, nyari aman daripada gue bengek batuk-batuk. Tapi setidaknya batuknya vape sama batuknya rokok itu nggak sakit ya. Soalnya kalau rokok itu sakit banget cuy. Kalau misalnya kita lagi ngerokok gitu kan, keselak rokok lah, itu sakit banget sumpah. Di paru-paru dia ada itu sakit banget. Kalau vape itu beda, dia batuknya nggak bikin sakit. Makanya gue memutuskan untuk balik lagi ke vape. Ini untuk Dewa 19 rasanya keluar banget. Kalau kata favoristanya ini rasa strawberry, Tapi lebih ke creamy.
Ya bener. Strawberry, tapi apa ya? Creamy gitu dah. Enak cuy. Coba. Ini liquid, gue beli baru penuh. Sekarang tinggal segini cuy. Ini nggak kelihatan sih. Coba ya, gue cabut ya. Mana ya? Nggak bisa dicabut lagi stikernya. Coba ini tinggal dikit banget cuy. Sumpah. Nggak bohong gue. Belum ada seminggu cuy. Udah tinggal gini nih. Udah tinggal sedikit. Ini kira-kira segini nih. Ada tulisan trail. Dikit gue segitu. Ini saking enaknya cuy, gue nggak bosan, gue nggak beli lagi, nggak gue ganti liquid gue karakter orang yang ganti liquid. Supaya Ya kalau ada mau beli nggak apa-apa donasiin. iya bener, ada yang mau beliin, pinter, kameramen gue pinter. Ya, ada yang mau endorse ya kan, boleh lah. Nanti gue kasih lah kontak personnya deh, di bawah deh, video deh. By the way, sorry ya, belakang gue berantakan. Soalnya di saat gue hari ini nge-record, gue lagi packing barang, gue mau pindah rumah. Jadi mohon maaf aja kalau belakangnya ada berantakan. Ini plastik hitam gede banget. Ini isinya barang-barang packingan, udah siap dibawa buat pindahan. Dan sorry banget kalau misalnya suara bergema, soalnya alat-alat untuk profesionalnya kayak tripod, lighting, mic-nya itu udah gue bungkusin semua. Jadi untuk sekarang gue recordnya pakai HP dulu. Mungkin nanti kalau udah pindah baru gue pakai alat-alat yang sedikit profesional lah, yang suaranya lebih jelas, nggak bergerumu gitu, apa sih, bergema. Terus sementara sekarang untuk ini pakai HP dulu. Oke. Mantap. Ini sangat gue rekomen untuk kalian. Ini freebase 60 ml, nikotin 0,3 mg ya. Kelihatan nggak kameramen? Oke, terus VG40, VG60, lihat di bawahnya nikotin. VG40 ini yang 60 ya, bisa lihat. Ini enak banget, gue nggak bohong. Ini super enak. Jujur, liquid yang paling enak yang gue rasa. Enak banget. Sampai tinggal dikit aja, belum beli liquid lagi karena ini sekian enaknya cuy. Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Alasan utamanya karena puasa. Gak mau beli lagi sayang. Nah, gue juga jarang nge-vape kan. Pagi sahur, gue nge-vape bentar, puasa, baru buka lagi, baru bisa nge-vape lagi. Makanya bisa tau. Mungkin kalau misalnya gue nggak puasa 4 hari habis kayaknya. ngepaf terus aja. Ini karena puasa aja bisa seminggu lebih dikit sepertinya. Soalnya ini aja. Gue beli tanggal berapa ya? Lupa gue. Ada apa kemarin ya? Ya tanggal 16. Tanggal 13 kan bini gue ulang tahun. Oh iya. Ya bener gak? Bener. Tanggal 12 gue belinya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 ya? Ya. Berarti seminggu lebih gak sih? Seminggu lebih ya? Lebih lah. Iya lebih ya. Jadi seminggu lebih lah. Nah, gila. Ini enak banget. Sangat rekomen. Oke, mungkin. Sorry. Oke, mungkin sampai sini aja tutorial masang koil, masang kapas, dan merasakan liquid Dewa 19. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time and see you next video.